Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 19 Juli 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Dan bacaan hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang punya hidup dan kehidupan kami bersyukur atas kehidupan yang baru yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Dan untuk mengawali aktivitas di sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelum itu, Bapa di surga, kami mohon dengan kuat kuasa Roh Kudus, mempersiapkan hati dan diri kami, agar apa yang kami baca dan renungkan pada pagi ini, boleh kami pahami, boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Injil Lukas 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Sampai sedemikianlah pembacaan kita. Dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan memperlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Pembacaan kita pada hari ini diberi tema "Dengarlah, buka hatimu". Yanna di balan bahasa Toraya nakua perangi bukai tu penammu.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adalah potongan lirik lagu yang berjudul Firman-Mu pelita bagi kakiku yang diciptakan oleh Victor Retrobun yang sangat familiar di telinga kita. Menggambarkan betapa firman Tuhan berperan sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Namun kenyataannya masih banyak orang percaya yang tidak sungguh memberi ruang yang layak dalam hatinya untuk firman yang telah didengar. Yesus memakai perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benihnya di tanah yang beragam kondisinya, sebagai gambaran hati orang percaya dalam menerima firman Tuhan. Semua mendengar firman yang sama, tetapi tidak semua benar-benar siap menerimanya. Akibatnya, tidak semua dapat bertumbuh dan memberi buah yang baik. Ada hati seperti tanah di pinggir jalan. Ada yang seperti tanah yang berbatu-batu. Ada pula yang seperti tanah penuh semak duri. Sebagaimana benih yang tidak akan mengalami pertumbuhan yang baik pada kondisi tanah seperti itu, firman Tuhan juga tidak akan dapat bertumbuh dan memberi buah yang baik pada kondisi hati yang tidak siap dalam mendengar, keras, dan dipenuhi pemikiran-pemikiran jahat. Lewat perumpamaan ini, Yesus mau setiap orang percaya memiliki hati bagaikan tanah yang subur dalam menerima firman kebenaran. Kebenaran hanya dapat dihidupi jika kita sungguh mengerti firman Tuhan. Karena itu, pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuka hati dan memberi ruang yang cukup untuk firman Tuhan bertahta di dalamnya. Sehingga dalam setiap situasi, entah itu kebingungan dalam menentukan arah hidup, badai kehidupan, bahkan ketika iblis mencoba menarik kita agar jauh dari Tuhan, firman akan menjadi kompas menuntun untuk kembali kepada hidup yang Ia kehendaki. Terpujilah Tuhan. Amin. Setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman kebenaran-Mu yang sudah diperdengarkan dan dinyatakan lewat renungan kami pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah mengangkat kami dari keterpurukan dan dosa-dosa kami menuju kemenangan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu bentuk kami sesuai dengan yang Tuhan kehendaki untuk memiliki hati bagaikan tanah yang subur dalam menerima firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu hadir dalam rumah kediaman kami masing-masing. Tuhan selalu hadir dalam setiap suka duka perjalanan hidup kami. Tuhan selalu hadir dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami juga berdoa ya Tuhan, mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul masalah tempat tinggal,
bergumul karena ekonomi dan biaya anak sekolah, bergumul karena putus pekerjaan, bergumul karena bencana alam. Semuanya kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan menunjukkan yang terbaik dalam penyelesaiannya sesuai dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan Allah Bapa dalam surga, tuntun dan sertai kami agar apapun yang kami kerjakan dan lakukan sepanjang hari ini boleh kami lakukan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan, yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Lahiroi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.